Halo, halo, Pak Heru. Kenapa, Pak Heru? Iya, ya, sip, mantap. Ya, kita tunggu yang lain aja dulu. Assalamualaikum. Oke. Saya baca. Oh, di antara pernyataan dalam bulan berjurensi berikut, Pertanyaannya kan seputar itu, Pak. manakah yang menurut Anda paling tepat? Yang C betul, yang D juga betul. Cuman ini kan diferensiasi ini yang paling tepat. Menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar. Betul yang E nggih Pak Bairi ya? Iya, kalau menurut saya sih kebutuhan iya. belajar individu murid. Ini kan iya berhubungan dengan kebutuhan belajar murid. Tidak tahu menurut yang lain bagaimana. Ini saya yang bermasalah hanya ini, yang tadi malam yang ragu lah. Yang nomor 5 ini. Tapi yang sudah dijelaskan resiliensi ini. Memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Menurut Pak Heru yang mana, Pak Heru? Iya. Nah iya, berarti memang sudah yang E sudah ya? Kalau yang A kan tingkat kemampuan murid itu masuk. Yang B itu enggak. Yang C itu tinggi rendah masuk. Yang D itu juga masuk. Nah, yang mencakup semuanya itu yang E. Iya, karena permintaannya kan yang paling tepat ini. Iya. Nah, masalah tinggi rendah ini kan kebutuhan belajar ya. Sepakat. Tok ini E. Ya. Habis makan kenyang. Ini para pakar belum masuk ini. Hanya ada pakar Buyati. Oh, bukan pakar saya. Kalau modul 1 kemarin yang tuntas itu Pak Ustadz Heru ini sama Bu Ani. Nomor 2. Nomor 2 ya.
diferensiasi ya. Nah, ini saya juga tidak tidak punya gambaran yang jelas, Pak. Lebih sedikit menerima. Kalau yang E jelas tidak mungkin sudah. Tidak mungkin ya. Nah, ini sekarang yang saya tidak jelas itu penerapan dalam kelompok besar dan kelompok kecilnya. Itu komposisinya yang seperti apa? Kalau kelompok kecil sedikit menerima instruksi kan ya. Masalahnya mereka harus berkolaborasi dengan teman-temannya di kelompok kecil itu. Kalau kelompok besar kan gurunya masih banyak instruksi harusnya. Kalau kelompok kecil mereka mengikuti dari kolaborasi dengan temannya itu. Gimana? Saya cerdas langsung tak print. Takut salah. WA grup. Sepertinya iya. Biasanya diacak, Pak. Iya, harus ditulis semua. Yuk, suaranya mana? Wajahku tidak kelihatan kayak baung. Bisa aku pakai handset. Nomor satu barusan apa? Diulang. Ini soal yang dari Pak Bairi, nggih? Iya. Siap. Ditai gua apa-apaan itu. Oke, siap. Oke, siap. Di dalam tapi kalau diferensiasi itu kan per kelompok, Pak. Kelompok kecil ya, Bu? Nggih. Jadi itu jawabannya kan lebih sedikit menerima instruksi yang diberikan guru secara langsung dalam kelompok besar. Kalau menurutku ya benar. Kalau menurut saya itu kelompok besar itu kan masih yang klasikal ya. Iya, makanya dia menerima instruksinya kan lebih sedikit. Lebih banyak ke kelompok kecilnya nanti kan. Ngaji tetanggan Pak Bairi ya. Pak Garus. Nah, aku pesta mercon deh tonggo. Bu,
Oke. Tak telepon. Ya mana Pak Endang? Dari tadi udah jawab Endang. Tak telepon di grup dah. Panggil. Apa deh? Dengar suaraku. Halo, sudah masuk. Telepon pokoknya ngangkat-ngangkat yang belum masuk pokoknya. Yang belum masuk malah udah ngangkat. Oke, siap. Pakai apa jenenge wis laptop malah kok enggak perlu suarane paten ya pakai. Aku ngambil laptop. Mau minum air kan? Udah langsung ngangkat Bu Hermin daun Bu Ani, Bu Endang. Iya, kita masih lanjut aja yuk. Ya dah. Tapi katanya Bu Ani itu yang ke tadi yang dari Pak Bairi itu yang masih kurang pas itu nomor 6. Mana ada Bu Ani itu dulu. Nomor 6, 8, 9, 10. Aku nomor 6 memang udah sesuai tadi nomor 6. Oke. Saya juga bingung. Ojo manut-manut tak sampai nilai lulus. Aku sih ndak lulus wingi, Pak. Yang lulus Bu Ani be Pak Heru. Aku hampir. Iya, tenang. Dianggarkan. Ojo ikut, anjane melu kabeh. Tidak. Ayo nomor 2. Aku lek numpak Fortuner Budita koyo ilang aku, Pak. Nek Budita sirep. Uangnya kan cilik. Enak Pak Kari. Karimun niku aku wis cilik. Sesuai be budget pisan. Yuk. Itu insya Allah nomor 2 lah menurut aku ya A itu dah. Ayah. Hah? Nomor 3. Bye. Insya Allah lah menurut aku A. Itu sudah sesuai pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dibuat lebih tinggi menerima manfaat instruksi itu diberikan dalam kelompok kecil tuh kayaknya tidak mungkin. Terus lebih sedikit menerima manfaat. Ini masalah manfaat malah. Enggak masuk. Yang gede itu menerima instruksi yang diberikan guru dalam kelompok kecil, lebih sedikit. Kemarin kita waktu diferensiasi itu kan murid yang aktif, guru itu memberi instruksi di apa ayo? Di grup kecil apa di grup besar yang lebih banyak? Di biasan mun materi sing nguasai Bu Endang. Bu Endang enggak masuk aja. Iya. Bu Endang rajin belajar. Anu lah Bu Titi. Hubungi Bu Cici. Saya tak telepon. Nah ini, Bu Hermin gabung. Halo Bu Hermin. Assalamualaikum, maaf baru bergabung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Langsung dipecahkan ini nomor 2 Bu Hermin. Dipecahkan. Bapak Ibu maaf ini tadi saya masih ada tamu baru pulang. Ditolak Bu Endang. Aku telepon. Ini apa? Ini nomor 2 sudah. Nomor 1 apa jawabannya tadi? Nomor 1 sesuai sama itu ya. Aku kok enggak ada soal kayak ngono ya, enggak ada. Oh, nomor 1 positif yang ya ini sudah. Positif metang Mas. Oke. Ini sampai baru nomor 1 ya, baru nomor 1.
Monggo, nggih, monggo sudah kalau yang E sudah. Ini nanti kita kirim di grup ya Pak Heru. Berarti anu aja nanti Pak Heru, revisi nomor sekian jawabannya yang benar ini itu aja. Filenya tetap ini, filenya kan sudah punya semua. Iya benar-benar. Enak gitu aja. Gini. Betul Pak Bahiri benar. Jadi ini mungkin nanti di PDF kenapa wes? Nggak iso ya? Nggak iso, sapa sing ngateni ngetik neh. Wis notulen ae. Monggo. Soalnya itu wes ana ning itu ning WA ta? Lah ya. Wis ya gini Bu. Mungkin gini, nanti setelah selesai ini. Pak Bahiri kirim itu ya? Nggih. Iya, Gimana itu nanti dikirimkan lagi, terus ada notulennya seperti Pak Bahiri bilang tadi, tinggal jawabannya saja nanti ditulis di bawahnya gitu. Iya. Kalau sudah kesepakatan, Oke, ayo. Baik. Monggo, di dalam satu kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, murid-murid di kelas Anda akan. Nah, ini yang Bu Hermin, teman-teman itu kurang paham tentang instruksi di kelompok besar dan kelompok kecil itu mana yang lebih banyak itu. Betul, sebentar. Untuk pembelajaran diferensiasi. Yang A itu lebih sedikit menerima instruksi yang diberikan guru secara langsung dalam kelompok besar. Sedikit menerima manfaat instruksi yang diberikan, jelas B enggak ya? Yang C lebih sedikit menerima manfaat instruksi yang diberikan dalam kelompok besar. Lebih sedikit menerima instruksi yang diberikan guru dalam kelompok kecil. Kalau yang E sudah tidak mungkin itu. Jadi opsinya hanya A, B, C, D. A, B, C, D. Lebih sedikit menerima instruksi A dan B ya Bu. Kayaknya kalau diferensiasi ini kan lebih banyak kelompok kecilnya ya. Iya benar. Betul ya. Belajarku iya Bu. Jadi lebih ini suaranya ada yang bocor saya ya, Rame. Enggak, lanjut deh, enggak apa-apa, Bu. Oke. Monggo. Kalau menurut saya sih ini kan disebut diferensiasi karena dibedakan berdasarkan kemampuannya masing-masing di kelas. Berarti kan kemungkinannya ada lebih banyak kelompok kecil-kecil dalam kelas itu karena ada perbedaan perlakuan kan begitu nggih? Iya. Itu Pak Heru. Nggih, berarti kan di dalam kelas itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, jadi instruksinya lebih banyak di kelompok kecil, lebih sedikit di kelompok besar gitu, menurut aku ya Bu Hermin. Iya, lebih sedikit menerima instruksi. Bu Ani, selamat datang Bu Ani. Dalam kelompok besar. Nggih, monggo Bu Ani. Lebih sedikit melakukan kerja kelompok. Kalau yang ini yang E lebih sedikit melakukan kerja kelompok kolaboratif, ini justru berkolaboratif kan? Lah iya, salah itu malah. Betul. Ya, yang E enggak mungkin kan karena dalam kelompok kecil pun masih ada kolaborasi di situ. Iya, benar. Ya, pokoknya yang E itu kita eliminasi. Sebetulnya tadi sudah mengerucut antara A dan B, ya mungkin ada masukan lagi. Bu Ani. Lebih sedikit menerima instruksi yang diberikan guru secara langsung dalam kelompok besar. Lebih sedikit menerima manfaat instruksi. Kayaknya enggak deh. Iya. Antara E sama, tapi menurut aku A. Monggo yang lain. Kalau yang D itu lebih sedikit menerima instruksi yang diberikan guru dalam kelompok kecil. Jadi dulu, Bu Ani, soal ini di Bu Sumarti tadi yang ngirim di link YouTube itu apa juga ada soal yang sama dengan nomor 2 ini? Siapa ini Bu Ani? Bu Ani. Katanya Bu Ani tadi sudah sempat menelaah yang di YouTube. Bu Ani belum ada suara. Bu Ani dibuka suaranya Bu. Speakernya. Halo. Oke, masuk Pun. Oke, saya baru datang. Saya tak siapkan di WA web Pak Heru tadi singan. Tak pindah ke laptop dulu. Ya kayaknya yang A ini. Iya. Ini ya. Tusuk saya. Busuk.
7 Kalau lolos saya besok. tadi lebih cenderung ke yang D karena Ayo, yang mana ini? Halo. kalau Nomor yang piro iki wes? Nomor A loro, itu nomor loro. secara klasikal kita kan masih memberikan instruksi banyak kalau masih klasikal kelompok besar. Tapi kalau sudah ke kelompok kecil itu instruksinya sedikit. Mana iki? Endi Bu Yati? Nomor Nomor piro? loro. Yang B. Benar-benar cepat dipastikan. Lebih Yang sedikit dibuka menerima soalnya siapa? instruksi Pak yang Bairi, diberikan Pak? guru dalam kelompok. Ora sing teko Pak Bairi. Hah, yang dari Pak Bairi? Nggih. Kayaknya benar Bu Karyati ya. Bu Karyati tadi ya jawab ya. Iya. Murid Kalau secara klasik kelompok besar itu kan masih klasikal, kita harus memberikan instruksi karena anak-anak membangun apa itu namanya, membangun pemahaman. Kalau yang di kelompok kecil mereka sudah kolaborasi dengan temannya. Nggih, masuk akal Bu Karyati. Monggo Bu Ani. Halo? Nggih. A, B, C, D. Ini lebih sedikit menerima masukan yang diberikan guru dalam Diperbesar sedikit Pak Kelompok Heru. besar. Di asal mana wes? Ya wes enak. Nggak jelas. Terpotong. Dalam kelompok. Enggak, barusan enggak terpotong kok Pak di saya. Pakai yang nah itu pas. Enggak terpotong enggak? Kalau teman-teman iki anak gede wes. Nah, iya. Kalau menurut saya itu betul yang A koyo ya Bu. Ayo lah menurut Bu Ani sendiri. Yuk A, di Google tadi juga A. Nah, Soalnya kalau kelompok besar itu kan memang apa? secara klasikal. Iya, Kalau sudah ke kelompok kecil sesuai dengan itu apa? lebih sedikit. Itu kan lebih Sesuai sedikit. dengan- Harus iya. Yang di Kalau lainnya kalau saya juga secara teori memang di kelompok kecil itu ketika pembelajaran diferensiasi lebih aktifnya di kelompok kecil. Iya, kelompok besar kan Ani, akan mengarahkan Ani, bentuk yang kelompok. dapat di YouTube tadi itu iya, ada lebih benar Pak. sedikit. Lebih banyak yang lebih sedikit. Sudah keyakinan kita bahwa Bu Ani, Instruksi. Ibu Ani. Halo, Bu ya. Ani, barusan kan Bu Ani sudah bercerita sempat membuka yang di YouTube kirimannya Iya, Bu betul. Sumarti. Apakah soal ini juga tampil di sana, Bu? Iya, betul, ada ini. Kemudian Jawabannya ini memang lebih di sedikit pembahas- menerima instruksi. sedikit menerima instruksi di kelompok besar atau kelompok kecil? Di kelompok besar. Oh, berarti memang sudah A ini ya Betul ini jawabannya ya? A, iya. Oke, next. Iya, benar. Iya, Oke. betul. Ini siapa yang mau Berarti tulisnya tidak ini Pak Heru? Aku. Bu Titi, monggo Bu Oh, Titi. nanti dicatat gitu ya? Tidak ada. Cepat soalnya, ambil jawabannya. Oh, aku kan boleh telat. Aku telat. Tidak ada, belum ada revisi. Belum ada revisi. Nanti yang ada revisi aja yang tak share ya. Ya, ditulis Oke, aja siap. revisi nomor berapa ya. Ini Oke, yang siap. dibuka soalnya Pak Subairi berarti ya? Ini ya? Iya. Yang ditayangkan? Oke, yang 13 soal. Oke. Ya, siap. Serkup Yang nomor aja. 3. Ini yang disiapkan kan kontennya ya. Iki koyo ngapa aku jenenge maca soalnya wis muntuk iki pisan. Ah, temenan. Ini tadi kalau di soalnya yang YouTube itu
beda kontennya yang ditanya. Memang kasusnya sama Pak Budi, tapi beda beda yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Yang di YouTube apa? Yang di YouTube apa? Yang di YouTube tadi itu perspektif apa gitu loh jawabannya, tapi profil sama memang beda tak pastikan. Oh iya beda. Berarti makanya kan harus dibaca itunya. Sama. Ya, isinya sama tapi pertanyaannya yang beda. Ya. Kalau di sini kan dia Pak Budinya rencana yang dibuat muridnya mau yang mana kan gitu ya. Artinya diperbolehkan untuk memilih aspek budaya apa yang mereka inginkan. Berarti kan sesuai minat, betul kan? Iya, benar, sesuai dengan minatnya. Minat dan apa ini? Beda ada ya. lagi tuh membaca materi itu ya. Membaca Kesiapan materi belajar yang murid sesuai sama dengan profil kemampuan murid. mereka itu loh. Oh, itu profil ya? Oh iya, tadi yang di YouTube sama profil. Tapi Dia sama beda ini. tanyanya. Yang ditanyakan beda. Enggak, tadi yang di YouTube minat sama profil. Ini kok gak beda. Tak teliti lagi, pertanyaannya memang beda, tapi anunya sama, deskripsinya sama. Yang ditanyakan beda. Makanya ini berarti benar ini ya, minat dan kesiapan ya. Kalau profil itu apa, Pak? Ya, kalau profil itu hubungannya gaya belajar. Oh, gaya belajar. Oh, berarti ini benar sudah kesiapan, Bu ya? Sama-sama suruh baca kan? Berarti kesiapan belajar ya. Benar Konten ya? ini. Ya. Sepakat yang lain, monggo. Oke. Bu Yati, benar. bagaimana Bu Yati? Iya, sama. Benar ini benar ya. Ya, itu minat dan kesiapan dan minat. Aku ngincing kita kok kabeh ta. Kok ndek fotoku titik wong-wong. Dik sampean sing keri dhewe. Aku ngomong sik tahlil, sesuk petang polo. 10 ini di saya. Oh, ini soal nomor 4 fik ini wes. Jelas ini. Iya, nomor 4 fik banget. Ada sudah itu. Sangat jelas ini. Berikut Iya. ini merupakan satu Betul ya, betul sudah itu betul. Betul sekali tuh. 1 2 3 benar sudah. Ini jelas ini. Sama Ini dengan jelas. yang di YouTube. Ada di buku malah. Benar sudah 1 2 3. Saya nomor 1 ya. Lanjut. Menyimak Ya. menyimak obrolan para senior ini. Belum. Sampai dengan nomor 5, tidak ada revisi. Nah, ini dah. Ada. Ini ya. Nanti kan bisa di grup ya jawabannya ya. Aku tidak ngikutin. Siap, Ibu. Nomor 5 yuk. Monggo nomor 5 dibaca. Nomor 5 yang ditanyakan sama Pak Bairi yang tadi malam yang sudah dikirim artinya sama Bu Yati yang jawab itu. Benar itu benar. benar kan? Ya. Di YouTube Ini juga ini ada. realisasi ini ya. Memiliki Iya, apa namanya resiliensi dan Resiliensi. Nah, yo ya. Resiliensi atau daya lenting yang tinggi. nah betul. Ya, Heeh. sama. Di YouTube juga sama. Saya lihat di Google juga sama. Iya, saya lihat juga tadi. Lanjut, Berarti nomor 5 tetap deh. lanjut. Nah, nomor 6 ini lek menurut aku Tapi besok hati-hati ya, soalnya kadang sama, tapi pertanyaannya itu nanti beda. Tidak sama, pertanyaannya tidak sama. Ya, kita harus kadang gitu. ya apa lek sesuk ya ujiannya gantian. Gantian. Ya apa caranya? Loh, lek bareng ndak iso. Lek Soalnya gantian. diacak, Bu. Iya. Meskipun Lek gantian soalnya bisa, sama, lek tidak gantian. Apa caranya ya gantian pasti gimana diacak, Bu Titi? nomornya diacak. Kalau gantian caranya kita ngerjakan pakai laptop, Gmail-nya pakai HP. Iya. Ayo yang ini gimana? Tolong. Tapi ada waktunya itu, enggak iso, Ada Mbak. waktu Nanti nih, Wong. ada waktunya. Mark Benar up, Bu mark Titi, out of maksudnya Bu 1 Titi minute. itu yang ngerjakan cuma 1, yang lain bantu. Waktu berjalan nih, Kura. Cukup Iya, meskipun ada yang ngerjakan waktunya. satu orang, yang bantu itu kita sekelas. Insya Allah ini sudah kayak kemarin itu kan. Cuman Iya. mungkin ya kemarin itu jenengan semua, oh ini kok podo, langsung ini ndak teliti padahal di bawahnya itu Masuk pertanyaan akal, masuk akal. Oke. Iya. Iya, ABCD-nya juga ABCD-nya diacak. ABCD-nya Betul, diacak. ABCD-nya Terus diacak. kadang yang ditanyakan di sana itu
profil yang keberapa, di sini profil yang berapa gitu. Tak teliti mana loh. Tapi kata Bu Titi tadi itu bisa lumayan loh. Artinya mungkin katakanlah 1 atau 2 orang yang ngerjakan, yang lain bantu. Bisa. Gitu. Waktunya Iya, kali. waktunya itu. Dan Ibu, 1 orang sampai Kecuali berapa sih ngerjakannya? 20 soal. 1 jam. 20. 20 soal. Ini saya gopo, ini saya ndredeg. Aduh, bisa. Aduh. Ya wes, enggak apa-apa, terserah. Nomor 6 dah. Tak baca ya. Monggo silakan Bu. Yo sing ketok. Pak Bagas adalah guru pembina OSIS. Pada suatu hari ada kejadian yaitu bendahara OSIS Anita tidak sengaja menghilangkan uang kas OSIS sebesar Rp100.000. Pak Bagas kemudian mengajak bicara baik-baik Anita tentang hal ini. Ia mengingatkan Anita bahwa sebagai bendahara ia bertanggung jawab untuk menjaga uang kas OSIS sebaik-baiknya. Ia juga menanyakan Anita cara apa yang sebaiknya dilakukan oleh Anita untuk mengganti uang tersebut. Setelah berdiskusi, akhirnya Anita mengusulkan untuk mengganti uang yang hilang tersebut dari uang jajannya dengan mencicil selama 1 bulan. Pak Bagas menyetujui jatah jajannya setiap hari. Akhirnya Anita berhasil mengganti uang tersebut. Tindakan Pak Bagas adalah contoh penerapan pembelajaran Tanggung jawab sesuai sosial emosional yang tepat. Karena kalau menurut aku itu jawabannya C. Betul sudah. Betul sudah itu betul. C Tanggung ya. jawab. Sudah Bu. Ini Tanggung jawab ini, pengambilan tanggung keputusan. jawab. Tanggung jawab. Pengambilan keputusan tanggung jawab itu apa? oh berarti sudah Membimbing murid. Iya kan awalnya kan dikasih diajak kan ya. Coba perhatikan opsi B sama E. Kayaknya mirip deh. B dengan E. Berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan integritas dan memberi contoh. Itu juga benar itu. Integritas itu juga menyatakan bahwa kemampuan dia untuk memutuskan. Lah iya. Dan memberi contoh dalam pengambilan sebentar. Ini memberi contoh dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berarti kan Pak Bagasnya memberi contoh, itu kan? Iya. Oh dia enggak. Pak Bagas tidak beri contoh. Iya tidak. Ya. Jadi Itu itu kan ada ini. membimbing itu Ya. sudah Pak. Pada Cara direstitusi gubernur iku B. Pak Bagas dia Kalau melihat menyelesaikan dari masalahnya sendiri. integritasnya betul, integritas benar. Tapi setelah itu kalimat memberi contoh dalam pengambilan keputusan Iya. tidak Kan berarti memberi di situ. contoh. Tidak memberi contoh, hanya menyarankan saja dia. Apa Bu Yati? Yati lapo. B itu membimbing Iki ceng-cengan iki kan ya Pak Bagas mengembangkan ceng-cengan keterampilan. B Anita kan. Iya, di kucing sama Pak Bagas ini. Iya. Cek. Di kucing. Tapi yang di Ada kucing itu kan kata-katanya mengambil KSE-nya. keputusan yang bertanggung jawab itu loh. Itu kan membimbing dia Betul. untuk mengembangkan Ajar apa keterampilan. Ini kayaknya B ya. Sudah positif B. Benar ya? Berarti B ya. Kalau iya, kalau yang E itu Di YouTube enggak ada ini. Betul ya B Ya. menurut saya. Menurut Pak Heru bagaimana? Iya, artinya yang B lebih sesuai. iya. Oke. Membimbing dan mengembangkan saja. Oke. Enggak. Pak Bagas. Aku udah ono soal sing jenenge Pak Bagas. Ono Pak Nana. Banyak. Oke, positif ya B ya, deal ya. Pak Nana, Pak Rino. Nomor 7. Monggo gantian yang baca. Roto gede titik Pak. Tak baca. Aku jangan Titik, ketok, dibaca noe mah.
Nah, enggak apa-apa. Nah, kelihatan aku dah. Seseorang yang menerapkan teknik kesadaran penuh atau mindfulness diyakini mampu menjalankan aktivitasnya dengan baik. Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan kesadaran penuh adalah Mindfulness nih. Oke. Mindfulness itu sifatnya sementara apa selamanya? Sementara tak Pak? Pada saat ada di situ, pada Kalau kan bisa tidak sadar lagi, Pak. Kalau sementara yang A, lu. Iya salah ini. Salah. Kemampuan individu untuk fokus. Kemampuan individu untuk fokus pada upaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau hanya sementara, berarti yang A. Yang di YouTube tadi D. Terakhir A B C D E terakhir. Kemampuan individu untuk merespon apa yang itu? E. Ya, tantangan atau trauma yang dihadapi dengan cara-cara yang E dan produktif. Ya. Benar itu yang benar yang di YouTube tadi itu. Ya. Nah, YouTube itu jelas bener ya, tah? Bener koyo tak delok ya. Iya kan koyo cok koyo. Iya. Kayaknya bener ayo aku delok wis. Bener itu berarti mindfulness itu kesadaran penuh kemampuan individu untuk merespon tantangan atau trauma yang dihadapi dengan cara-cara sehat dan produktif. Itu dah ya. Produktif, iya. Berarti yang ada perubahan yang nomor 7. Ya. Apa berubah jadi E ya? Oke. Ini nomor piro? Nomor piro iki? Yang nomor 7 itu. Nomor 7. Saya enggak nyatet kan ya, nanti di-share kan, nggih? Iya, ya. Nanti yang share. Enggak di-share ya. Aku lo sampai ngeprint nah. Ya, cakep. Ini kok saya enggak dengar suaranya Bu Marti ya? Ada enggak beliau? Ada Bu, tapi tidak pakai dimut. Ada Bu, ada baru. Bu Ika ada juga, tapi di mau. Paling dasaran itu. Agak flu. Oh, dasaran itu paling. Kaken ya, istirahat Bu. Lanjut. Walu. Roto gede Pak, tidak Pak. Nah. Siapa ini yang baca? Aku dah. Mumpung saya ketok. Pak Doni adalah seorang guru fisika kelas 9 SMP. Beliau menyadari bahwa mata pelajaran fisika membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk memahami materinya. Sementara mindfulness itu teknik stop. Iya. Sementara terkadang kondisi siswa cukup sulit dikendalikan. Untuk itu, hal yang bisa dilakukan Pak Doni sebelum memulai mengajar adalah C. Ya, bersikap tenang. Teknik stop itu. Iya, C wis. Iya itu melakukan teknik pernafasan. Ambil nafas, keluar. Ini tidak ada di YouTube ini. Benar. Berarti nomor 8 tetap ya. C. Benar ya. C. Tadi revisinya di nomor 7 ya. Nomor berapa tadi? Iya, nomor 7 tadi yang ganti C ganti E. Nggih. Ini sudah jelas ya, semuanya sepakat ya teknik stop ini ya. Iya. Oke, stop. Oke. Monggo, lanjut. Diperbesar lagi, Pak. Dalam beberapa kali diskusi kelompok, seorang murid tampak tidak nyaman dan hanya diam saja. Kemudian guru menemui murid tersebut dan memintanya bercerita. Di antara pertanyaan-pertanyaan berikut ini, manakah yang akan diajukan oleh seorang guru yang berperan sebagai coach? Betul. Menurut apa C apa D itu? C. Dalam Coach beberapa ini kali ya sudah berarti pertanyaan untuk menyelesaikan masalah coachnya. Sepertinya ketika pertanyaannya B, itu justru orang semakin tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Oh, tak boleh mengapa, tak boleh. Iya, yang tidak boleh mengapa. Bagaimana mengapa tidak boleh. Itu memberi termasuk label yang lagi. B juga nggak boleh begitu. Ya C itu yang paling benar. Menggali yang C itu Bu ya. Hal apa saja itu kan berarti menggali. Iya. Oke, langsung C wis, sip.
agar nyaman. Betul, betul. Oke, berarti Itu pertanyaan C itu lebih nyaman, ditanyakan itu lebih nyaman ya. Iya, betul. Bagaimana, mengapa, kapan, apakah itu kata tanya itu tidak boleh ya? Boleh. Tak boleh. Menggali kalau hal apa saja berarti kan menggali. Ya, betul Bu. Deal yang C ya Bapak Ibu. Ya. 10. Ketika siswa memiliki permasalahan dan datang kepada gurunya, terkadang ia ingin guru membantu memecahkan permasalahannya secara langsung. Ia ingin gurunya memberi masukan dan nasihat. Dalam hal ini, peranan apakah yang guru dapat lakukan? Nah, berarti guru memberi saran ini. Kalau siswa memiliki permasalahan, mentor bukan berarti kelas yang saya. Konselor. Iya, kayak konseling gitu, makanya siswa itu kan langsung minta apa? Solusi. Langsung minta solusi. Konselor ya. Itu nggak ada. Belein di konseling Mas. Ya dah, ya. Benar begini ya. Mon kayak pikir. Saling banyak pertanyaan. Sudah fix yang A ya, Bapak Ibu? Insyaallah. 11. Hal-hal di bawah ini merupakan usaha yang dilakukan para komunikator dalam membangun keselarasan berkomunikasi, kecuali Betul. para komunikasi bahasa tubuh. Bahasa yang mudah dipahami. Kalau kecualinya menjelaskan iya, masa ritmenya mau disamakan? Iya, benar, ini sudah betul. Oke. Menyelaraskan apa di YouTube ada? Apa Bu? Ada di YouTube Bu. Yang A boleh. Yang A itu justru benar, menyamakan bahasa tubuh, menggunakan. Iya, bahasa tubuh, betul Pak. Sebentar, menyamakan bahasa tubuh ini belum tentu sama dengan katakanlah ekspresinya sama, tapi untuk menyamakan tuh maksudnya menyeimbangkan. Iya, ada itu aku sudah buka di buku. Kalau ada di YouTube benar ini ritma yang salah. Betul sudah. Betul itu. Komunikasi. Ritma ya. Itu kan kecepatan ya. Ritme itu kecepatan berbicara. Ya, iya. Panjang pendeknya kalau di mana di musik itu kan. Iya. Tinggi rendahnya kadang juga kecepatan. Ini kan untuk berkomunikasi ya. Iya. Kalau di YouTube ini jawabannya. Iya, kalau ritme itu ke lagu, Bu. Aduh. Iya. Aku kata guyu. Kering aku. Kalau ritme itu kalau seandainya mau diselaraskan kan katakanlah ketika orang itu dalam keadaan emosi kan tidak bisa diselaraskan. Dibiarkan mau ikut emosi. Iya, kan tidak mungkin kan menyamakan gitu kan ya. Iya, sepamannya gini. Kok gelis? Iya, gelis biola gitu. Bu Titi. Jadi kepala sekolah drama ya. Sama Korea. Gimana Pak Bairi, Bu Ya, sudah benar ya. Mampu tidak nenek Bu Ani Marisa Noman. Iya. Ngomong ini makanya aku pamit sih. Aku udah nulungi sih ini yang ujian. Ada jam 12 kan kok. Sikap mendengarkan aktif. Menanggapi setiap pembelajaran. Menganggap kecil tanpa ngomong terus langsung ya singkat dan singkat. Mau merespon singkatkan dulu seperti ya. Pak Bairi kan itu kan pesannya cuek Pak. Iya, tidak peduli gitu. Bener Ya, respon singkat.
Contohnya apa? Parafrase ini memparafrase ada yang curhat. Siapa Budita aja contoh. Contohnya gini, ada yang curhat. Bu, saya ini nggak punya uang. Tinggal. Aja ini bilang. Ada. Dulu pun tapi saya tidung. Sebentar, saya ingat salah benar. Yang C itu tadi di YouTube. Bapak, tadi kan saya bilang itu memparafrase itu ya pernyataan dalam bicara. Memparafrase itu menggambarkan dengan bahasa yang berbeda, tetapi artinya sama. Sikap mendengarkan aktif. Parafrase itu gini. Kan respon singkat Uya, bagaimana? Terus? Berarti anggap kita curhat, mana orang yang mendengar itu curhat balik gitu. Maksudnya. Itu bukan. Di YouTube tadi itu Parafrase yang dimaksud ini adalah kita membuat kalimat pernyataan yang berbeda tapi artinya sama. Diartikan lagi. Parafrase tapi artinya sama. Kalau memberi respon singkat, Bapak Ibu itu begini. Misalkan begini ya, misalkan kalimatnya begini. Oh begitu. Oh iya. Oh begitu. Itu respon singkat Bapak Ibu. Ya betul. Itu contoh respon singkat ya, Hermin. Iya, jadi ketika kita itu termasuk sikap mendengarkan aktif. Jadi ketika ada yang bicara kita dengan bahasa tubuh misalkan mengangguk, misalkan menggeleng atau membelalangkan mata, membelalangkan mata gitu ya. Bukan tidak jawab, tetapi ngomongnya lebih ke arah penekanan seperti oh begitukah, oh sayang sekali ya, itu singkat. Itu. Jadi kalau parafrase ini yang tidak tepat ya, dia hanya mengulang. Revisi 12. Siap. Oh berarti cuek di kubu ya? Cuek. Bukan cuek. Pernyataannya diulang dulu. Ibu tadi ketemu di ininya. Lanjut. Berarti parafrase itu tidak mengambil kata kunci itu. Betul. Iya, sampun. 2. Ada 2 revisi tadi ya? Ada 2, nomor 7 sama 12. Baik. Lanjut. Oh iya, Ibu. Betul. Pak, buka satu dulu dah, Pak. Ini menjodohkan. Kayaknya milih-milih itu ya, Milih ya dijodohkan. Maksudnya kita menjodohkan kata-kata ini apa? Ini sudah betul. Ini sudah betul. Sudah. Jawabannya. Maksudnya empati pengertiannya ini. Coaching pengertiannya ini. Selalu pengertiannya ini. Gitu. Sama ini dengan YouTube. Oh iya. Jawabannya. Sudah benar. Sudah dia ambil uang ini les dia apa di kursornya masih geser-geser. Berarti ini kayak angka itu. Iya, geser kursornya taruh mana ini. Milih. Atas Iya, bawah. kayak Erika itu ono mana ke atas ke bawah itu. Sudah ditarik ini sudah. Oke. Iya, di sini kan yang empati. Berarti itu lurus sudah. Betul dah. Betul sudah. Loros Bu. Oh, sorry karena aja Bu. Awalnya mungkin nggak lurus sih, mbek wonge wis mari digeser wis Jawaban nih pilihan Berarti ini sudah jawabannya wis yo. sudah dipilih. Kalau di YouTube Apa ulang ujiannya itu Berarti ada jenis soal yang singkat gini ya kan? Apa semacam soal menjodoh. Dan beda jawaban. Iya. Tidak semuanya semuanya pilihan ganda ya. Mak learning 12 soal Pak Bairi itu mah boleh Pak. lebih baik tes awal itu juga tes awal.
Tes awal itu lebih sulit. Lanjut. Bu Ani kan juga punya soal di share Bu Ani. Iya, yang bukan Riyadi itu ada sudah. Bukan Noto Riyadi. Sama enggak dengan tes awal? Sama enggak dengan tes awal? Jadi ada yang sama, ada yang tidak. Saya ya enggak pinjam, Bu. Banyak kita cari soal yang belum ada, Bu. Saya tak kontrol PDF yo, jadi Bu Titik kan dikandani biar tak kontrol PDF tepak ulangan itu. Tapi kok iseng kesimpen mek loro. Bu Titik, Bu Ika. Iya paling yo. Tapi kok kesimpen mek loro gak kabeh, Bu. Podo. Ya ono mek loro. Mek loro jadi aku ndak wani buka wedi apa? Wedi black. Wedi salah. Wedi iya, gak wani. Sak lah ya, saya soal itu cuma 2. Foto. Tes awal itu. Tes awal. Bu Ani, ini YouTube-nya sudah di-share nggak di grup ya? Ada. Dari Bu Sumarti. Kirimannya Bu Sumarti ya tadi ya, yang share di YouTube ya? Bu Yati apa Bu Sumarti ini? Foto, berubah foto. Ada 15 foto. Tes awal aja kita bahas. Angel gue tes awal itu. Aku jawab Kirimannya Bu Yati. Enggak ini dari tahu Bu Ika. Kalau Bu Ika nyimpen enggak benar. Aku ono podo kayak bebek tes awal. Bu Ika ada nyimpen anak bungsu. PDF kan iya cuma 2. Berarti ini sampai 13 sudah, Pak. Ini apa? Kemungkinan soal yang lain mungkin ngacak. Ada 12. Sebentar. Soalnya kan hanya 20 kemarin tuh. Iya. Ada yang miring lagi punyanya Bu Yati. Kowe wonge miring.